Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hari Samandiai, Narai kabar dan selamat datang di podcast Padat Pak Hari Mitra Darat, podcast BPTD kelas 2 Kalimantan Tengah yang akan menginformasikan informasi menarik dan juga edukatif untuk Pak Hari semua di rumah. Dan check this out. Podcast Padat Pak Hari Mitra Darat. Tabe salamat linggo dalatai, salam sujud karende malempang, adil katalido, baju ramin kasaruga, basengat kajubata. Arus. Baik Pak Hari Samandiai di rumah dan dimanapun yang Anda berada, kali ini bersama saya Oktavia yang akan membawakan podcast padat atau Pak Hari Mitra Darat. Kita akan menginformasikan kepada Pak Hari semua terkait transportasi darat di Kalimantan Tengah dan dari BPTD kelas 2 Kalimantan Tengah tentunya. Nah Pak Hari, hari ini kita akan menginformasikan nih terkait tema rencana operasi angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Karena ngomong-ngomong kita sudah ada di bulan Desember dan juga mendekati Natal, dan yang pasti bulan Desember merupakan bulan di penghujung tahun nih, di tahun ini di tahun 2024, dan yang pasti tahun 2025 nanti di bulan Januari. Awal Januari itu akan sangat ramai sekali dengan liburan Natal nih Pak Hari. Nah mungkin terkait tema kita pada siang hari ini, tentu kita sudah mengundang bintang tamu yang sangat luar biasa sekali nih terkait daripada tema kita. Nah mungkin kita bisa kenalan dulu nih, ada siapa saja narasumber kita pada siang hari ini. Untuk narasumber pertama kita ada Kepala BPTD kelas 2 Kalimantan Tengah, Bapak Muhammad Andi Rahmatullah SEMMTR. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Narai kabar Pak? Bahalap, luar biasa sekali nih Pak Hari. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi. Dan kemudian untuk narasumber kita yang kedua ada Kasubag Tata Usaha BPTD kelas 2 Kalimantan Tengah, ada Bapak Freddy Hengki Luther SE MAK. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Halo Pak Hari. Halo Pak Hari. Darai kabar nih Pak? Bahalap, luar biasa sekali hari ini untuk kabar dari narasumber kita ya. Dan yang ketiga, narasumber kita ada dari Kasih Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan. Ada Bapak Ari Sudarsono SEME. Halo, selamat siang Pak Ari. Selamat siang Mbak Okta. Selamat siang Pak Kabalai, Pak Freddy. Dan dari kabar Pak yang pastinya. Bahalap. Nah itu dia tadi Pak Hari. Untuk pertanyaannya nih Pak Hari, mungkin kita di sini akan tanya-tanya terkait tema kita di rencana operasi angkutan Natal tahun 2024 dan Tahun Baru 2025. Mohon izin Bapak, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih terkait tema itu. Dan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan dan kita mungkin akan sharing-sharing juga untuk sobat Pak Hari di rumah nih Pak. Oke, langsung saja Bapak mohon izin mungkin dari pertanyaan pertama, karena kita kan memang temanya terkait dari Nataru. Nah, dari BPTD kelas 2 Kalimantan Tengah sendiri itu seperti apa Pak untuk rencana operasi angkutan Natal tahun 2024 dan juga Tahun Baru 2025 Pak? Oke, terima kasih. Jadi kita telah membuat renov ya, istilahnya renov Nataru Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, yaitu dengan maksud meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam pelaksanaan angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, serta pembuatan kebijakan strategis pada pelaksanaan Nataru tersebut. Adapun tujuannya adalah sebagai evaluasi penyelenggaraan di tahun sebelumnya, di tahun 2023-2024 untuk Natarunya, terus kesiapan sarana dan prasarananya, terus prediksi volume lalu lintas, strategi kebijakan, serta terkait pelaksanaan posko serta personil. Gitu. Baik, tadi Bapak menyebutkan terkait prediksi lalu lintasnya ya Pak ya. Nah ngomong-ngomong untuk prediksinya sendiri Pak, prediksi penumpang harian angkutan jalan dan juga penyeberangan, apakah akan terjadi lonjakan Pak di tahun ini? Oke, terima kasih untuk prediksi angkutan harian angkutan jalan. Diprediksikan tahun Nataru ini untuk angkutan jalan itu naik sekitar 10%.
Sedangkan untuk angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan naik sekitar prediksi hariannya sekitar 7%, gitu Mbak. Cukup signifikan ya Pak ya untuk lonjakannya sendiri. Nah, untuk kita kan tadi sudah ngomong nih antara prediksi lonjakan penumpang harian di angkutan jalan dan juga penyeberangan Pak Hari. Mungkin dari prediksi puncak arus mudik dan arus balik nih Pak, dan serta posko pemantauan dan juga pelaksanaan posko Natarunya kira-kira seperti apa Pak dari BPTD kelas 2 Kalimantan Tengah? Jadi berdasarkan informasi juga dari line-up dari pusat, jadi diprediksikan untuk arus balik ini ada 2 ya, jadi di tanggal 20-21 Desember serta tanggal untuk arus mudik pertama di 20-21 serta tanggal 24-25 Desember. Terus untuk arus balik yang pertama itu di sekitar tanggal 29-30 Desember serta tanggal yang keduanya tanggal 1 dan 2 di Januari 2025. Terus terkait kesiapan prasarana juga, prasarana angkutan jalan, manajemen operasional lalu lintas serta pengendalian kecelakaan, kita juga telah berkoordinasi dengan stakeholder terkait dari Dinas Perhubungan Provinsi, BPJN, Korlantas, Ditlantas gitu. Terus di lokasi-lokasi di lokasi-lokasi pool juga itu kita telah berkoordinasi setelah melakukan SPM juga gitu, serta pemeriksaan standar pelayanan minimal untuk angkutan orang dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan gitu. Lalu mungkin terkait posko maupun jumlah personil nanti bisa disampaikan serta terkait ANEF ya atau kesiapan dari poskonya disampaikan dengan Pak Freddy. Monggo Pak Freddy. Baik, terima kasih Pak Kabalai. Jadi untuk terkait dengan kesiapan personil pada masa angkutan Natal tahun 2024 dan tahun baru tahun 2025, di sini untuk BPTD kelas 2 Kalimantan Tengah telah menyiapkan beberapa personil di mana kantor induk sebanyak 67 orang, untuk terminal WA Gara itu sebanyak 39 orang, UPPKB Anjir Serapat itu sebanyak 29 orang, dan untuk UPPKB Pasar Panas sebanyak 31 orang, dan Pelabuhan Sungai, Pangkoh, dan Kumai itu sebanyak 32 orang, serta untuk Pelabuhan Sungai Muara Tewe sebanyak 1 orang. Jadi total untuk keseluruhannya sebanyak 199 orang sudah kita persiapkan untuk pemantauan untuk angkutan Nataru nanti, di mana nanti kita juga dibagi menjadi 2, di mana pelaksanaannya pemantauan di lapangan dan melakukan posko kesekretariatan. Di sini posko kesekretariatan merupakan melakukan ANEF terhadap laporan-laporan yang akan kita sampaikan ke tim posko pusat terpadu. Di mana untuk yang posko di lapangan ini kita melaksanakan baik itu kesiapan dari sarana dan prasarana maupun ramcek serta traffic count. Nah, di sini untuk traffic count mungkin lokasi yang pemantauan kita lakukan pertama itu di terminal WA Gara, yang kedua itu di perbatasan yang mau masuk ke Palangkaraya, yang ketiga itu ada lokasi di UPPKB Anjir Serapat, dan yang keempat itu di UPPKB Pasar Panas. Adapun titik lokasi untuk pemantauan pada masa angkutan Natal dan Tahun Baru ini kita melakukannya di Terminal WA Gara, Pelabuhan Mintin, Anjir Serapat, Anjir Sampit, potong lagi, bisa potong nanti ya. Iya. Oke. Dan Pelabuhan Pangkoh, Plambahen, UPPKB Anjir Serapat, Ruas Jalan Nasional Kalimantan Tengah, Pelabuhan Bahaur, Pelabuhan Kumai, Pelabuhan Murung Serat Selat, dan UPPKB Pasar Panas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan lebih kurangnya terkait dengan kesiapan personil dari BPTD kelas 2 Kalimantan Tengah. Baik, nah itu tadi Pak Hari mungkin dari segi persiapan posko pemantauan, pelaksanaan dan juga posko Nataru sudah sangat matang dari BPTD kelas 2 Kalimantan Tengah.
Nah, mungkin dari persiapan sarana dan juga prasarana tentang Nataru, Pak, kira-kira dari BPTD sendiri seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi terkait kesiapan sarana pada masa Nataru di 2024 dan 2005. Nah, 25 nanti mungkin secara prasarana bisa saya sampaikan, nanti terkait prasarana bisa dibantu dengan Pak Ari. Terkait sarana angkutan jalan, kita telah melakukan inspeksi untuk kemarin di pool. Jadi di pool dan secara rutin itu dilaksanakan di terminal. Jadi harapannya itu pada masa angkutan Natal dan Tahun Baru ini kendaraan benar-benar sudah layak jalan, serta administrasinya sudah mencukupi atau sudah terpenuhi. Adapun jumlah angkutan jalan di wilayah Kalimantan Tengah untuk AKAP ini baru berjumlah 2 kendaraan, serta untuk angkutan AKDP berjumlah 12, serta untuk angkutan jalan perintis berjumlah 10 kendaraan. Terus untuk kapal juga kita telah melakukan inspeksi kapal-kapal sungai di beberapa lokasi, diantaranya di Pangkoh. Ini untuk jumlah kapalnya di sini ada 5 kapal. Ini rata-rata LCT Pangkoh Palambahen. Terus Selat Murung Raya di sini ada 3 kapal. Terus penyeberangan Mintin Anjir Sampit ada 5 kapal. Dan penyeberangan Kumai masing-masing Kumai dan Bahur masing-masing 1 kapal. Dan terakhir di Muara Tewe ada lebih dari 10 kapal. Itu untuk kesiapan, semuanya sudah diinspeksi. Apabila ada yang melanggar juga kita infokan. Diharapkan nanti pada masa Nataru ini kita mulai tanggal 18 ya? 18 kita sudah mulai masa Nataru ini 18 sampai dengan 18 Desember sampai dengan 4 Januari 2025. Nah, itu untuk sarananya. Mungkin yang prasarana bisa ditambahkan Pak Ari, monggo. Ya, makasih Pak Kabalai, izin Mbak menambahkan terkait yang prasarana. Tadi kan Pak Freddy sudah jelasin lokasi-lokasi yang kita mau terkait yang ada posko gitu-gitu kan. Kalau dari prasarana sendiri Mbak, kemarin kan kita sudah melaksanakan SPM dari pelabuhan dan juga terminal. Jadi ada tambahan sedikit yang untuk yang unik-unik di prasarana nih, baik jalan maupun SDP. Jalan itu kita sudah melaksanakan pengadaan pemasangan perlengkapan jalan Mbak. Jadi kita tambahan informasi bahwa panjang ruas jalan nasional yang ada di Kalimantan Tengah ini sekitar 2094 km itu berdasarkan dari PUPR yang sudah dikeluarkan oleh PUPR. Jadi perlengkapan jalan sudah kita pasang untuk mendukung supaya pengemudi aman dan selamat sampai dengan tujuannya. Dan nanti ada juga jembatan timbang yang tadi Pak Presiden sudah bilang di Pasar Panas dan juga Anjir Serapat itu. Nanti arahannya dari Kementerian Pusat dan Pak Kabalai itu mau jadi rest area. Jadi kalau ada teman-teman pahari yang capek yang mau ke arah Banjarmasin maupun Kalimantan Tengah, bisa dimanfaatkan di situ. Sekali jadi rest area di situ untuk sementara untuk yang leleh-leleh dulu seperti apa gitu. Nah, di terminal nanti kalau untuk di terminal yang ada di Agara ini nanti ada ini. Kita kerjasama dengan Jasara Harja. Jasara Harja itu nanti pengecekan kesehatan baik yang pengemudi sama penumpang. Jadi kalau ada pengemudi sama penumpang yang dari luar kota atau mau pergi keluar kota mau mudik itu, kalau dia agak-agak sakit atau seperti apa boleh di situ. Untuk sakit yang ringan ya. Kalau sakit yang berat ya mungkin nanti ke rumah sakit gitu. Apalagi kalau sakit hati itu nggak bisa di situ Mbak ya, nanti beda. Oke, dan kalau dia SDP itu tuh seperti kayak sungai dan danau penyeberangan ya. Sungai danau penyeberangan itu jadi kita dari prasarana itu sudah melaksanakan SPM ya. SPM itu standar pelayanan minimal yang harus ada di pelabuhan penyeberangan. Jadi kita sudah melaksanakan SPM-nya. Kita ngecek supaya mereka itu pelabuhan-pelabuhan yang sudah kita bangun dan ada di bawah naungan BPTD sudah siap untuk dioperasikan untuk melayani angkutan Natal tahun 2024 dan tahun baru 2025. Gitu. Terima kasih.
Baik, nah itu tadi Pak Hari yang disampaikan dari Pak Andi selaku Kepala BPTD kelas 2 Kalimantan Tengah, ditambahkan dengan jawaban yang sangat informatif nih untuk Pak Hari semua yang mungkin akan liburan atau mau mudik dari Pak Ari Sudarsono nih selaku Kasih Prasarana. Nah Pak Hari, mungkin tadi kan kita sempat nanya nih terkait posko dan juga personil, tapi saya tadi lupa untuk menanyakan dari kesiapan kesekretariatan BPTD sendiri seperti apa nih menjelang Nataru di tahun 2024 dan 2025. Mungkin kita akan kasih langsung ke Pak Freddy. Silakan Pak Freddy. Baik Mbak Fia, terima kasih. Jadi tadi sampaikan terkait untuk kesekretariatan kita melaksanakan posko. Itu meliputi melaksanakan ANEF untuk laporan pemantauan masa angkutan Natal dan Tahun Baru. Jadi di sini kita coba dibagi menjadi dua tim. Dua tim ini melaksanakan shift pagi dan shift malam. Di sini dilaksanakan berada di kantor BPTD kelas 2 Kalimantan Tengah, di mana mereka menyusun untuk melaporkan hasil ANEF pemantauan teman-teman yang ada di lapangan, seperti format yang sudah kita buatkan juga agar setiap harinya itu menyampaikan ke tim pusat posko terpadu di Kementerian Perhubungan. Jadi lebih kurangnya tetap kita ada dibuatkan laporannya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Baik, mungkin itu dari segi pemantauannya ya Pak ya. Nah itu tadi kita juga sudah mendengar nih Pak Hari terkait bagaimana kesiapan rencana operasi angkutan Natal tahun 2024 dan juga tahun baru 2025. Kalau ngomong-ngomong tentang isu strategis, kita kan tadi sudah mendengar juga bahwa akan terjadi lonjakan yang cukup signifikan nih untuk tahun ini karena kita juga sudah bebas masa Covid. Pasti Pak Hari di rumah juga akan melakukan wisata akhir tahun. Nah, kira-kira mohon izin Pak, untuk isu strategis dan kebijakan umum dari penyelenggaraan transportasi pada masa Natal dan Tahun Baru tahun ini seperti apa Pak kira-kira? Oke, terima kasih. Jadi terkait prediksi isu strategis pada Nataru ini, yang pertama terkait lonjakan pergerakan. Jadi umumnya libur ini dilaksanakan pada weekend ya. Jadi prediksi pergerakannya itu pada long weekend itu akan sangat tinggi sekali. Terus kedua terkait pada Desember Januari ini kan pada musim penghujan. Nah itu agar mewaspadai untuk angkut di jalan itu bisa terjadi banjir, longsor, terus pohon tumbang. Nah untuk di wilayah perairan itu bisa ada gelombang lebih tinggi dari biasanya. Itu makanya itu diharap menjadi kewaspadaan. Terus di samping itu juga pada Nataru ini juga untuk untuk sekolah juga diliburkan ya dari tanggal 21 sampai dengan 4 Januari ini. Betul. Nah, ini harapannya juga ini liburnya panjang sekali, jadi agar bisa mengantisipasi baik dari pemerintah maupun dari pengguna jalan. Itu terus terkait kebijakan di moda transportasi jalan adalah pertama terkait prasarana jalannya agar dilakukan persiapan dan angkutan umum, terus manajemen operasional lalu lintas dan MRL-nya juga dipersiapkan, terus manajemen rest area, sosialisasi keselamatan kepada seluruh pemudik, terus berkoordinasi pengendalian pasar tumpah. Ini biasanya dilaksanakan terjadi di Jawa juga ya, gitu. Terus untuk kebijakan di moda transportasi sungai dan penyeberangan, mengoptimalkan pola operasi kapal dengan skema normal, padat dan sangat padat. Ini penyeberangan nih biasanya kita di Merak Bakahuni ya. Pak, betul. Terus penjualan perizis sekitar di pelabuhan penyeberangan, terus melakukan pemisahan kendaraan logistik dan kendaraan penumpang, rencana penyiapan buffer zone atau kantong parkir, serta mekanisme delay, screening, stopper, dan kantong parkir kendaraan pada rest area, buffer zona,
sebelum kendaraan didistribusikan ke pelabuhan. Itulah kebijakan dari pemerintah baik untuk angkutan jalan maupun penyeberangan. Itu Mbak Octavia. Baik. Nah, Pak Hari, tadi kita sudah disampaikan juga oleh Pak Andi terkait isu strategis apa nih yang akan terjadi selama Nataru di tahun 2024 dan juga tahun baru di tahun 2025. Yang pasti Pak Hari di rumah harus selalu menjaga keselamatan yang paling utama. Nah, Pak Hari, mungkin kita juga penasaran nih, kira-kira dari pemerintah sendiri, dari rencana operasi angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 ini, kira-kira seperti apa nih Pak? Mohon izin. Oke, terima kasih. Jadi dalam rangka penyelenggaraan angkutan Nataru di 2024 dan 2025, dari pemerintah telah menyiapkan aturan bersama ya. Ini keputusan bersama antara Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, terus Korps Lalu Lintas dan Ditjen Bina Marga. Ini pada tanggal 6 Desember yang berbunyi pengaturan tentang lalu lintas jalan serta penyeberangan selama masuk masa angkutan Natal dan Tahun Baru. Intinya adalah sini mengatur hal-hal yang perlu dilakukan serta ada pula pembatasan untuk angkutan barang selama masuk angkutan barang ini. Jadi ada angkutan barang yang tidak boleh melintasi, yaitu mobil barang dengan sumbu lebih dari 3, terus mobil barang dengan kereta ketempelan atau gandengan, mobil barang dengan yang mengangkut hasil galian, hasil tambang, serta bangunan, itu yang tidak dibolehin. Intinya gitu. Terus untuk penyeberangan juga ada hal-hal yang diatur baik di penyeberangan Merak Bakauheni maupun yang lainnya. Iya. Gitu. Baik, jadi dari pemerintah sendiri sudah ada ketetapan terkait Nataru ini ya Pak ya? Ya, jadi aturan bersama. Baik, nah mungkin Pak Hari, tadi kita sudah tanya-tanya nih terkait rencana operasi angkutan Natal dan juga Tahun Baru. Dan yang pasti semua pertanyaan sudah kita sampaikan dan sangat informatif sekali nih buat Pak Hari yang nantinya persiapan untuk mudik dan juga liburan mungkin di tahun 2025 nanti di awal Januari. Nah, mungkin sebelum kita tutup pada siang hari ini podcastnya Pak, mohon izin, boleh nih Bapak sampaikan himbauan kepada masyarakat nih terkait Nataru tahun 2024 dan juga Tahun Baru di 2025. Oke, terima kasih. Jadi terkait himbauan, yang pertama adalah jaga kesehatan. Jadi dipastikan apabila ingin mudik, badan juga harus sehat ya. Betul. Terus bagi pengguna kendaraan bermotor, jadi untuk pemudik ini biasa juga dinominasi oleh angkutan sepeda motor dan kendaraan pribadi. Nah itu benar-benar dicek kelengkapan atau kelayakan kendaraannya, lampu-lampu, wiper, serta rem. Dipastikan juga kesehatannya. Untuk pengemudi juga angkutan bus dipastikan kesehatan serta kelayakan kendaraannya. Sementara itu jadi harapannya bisa dan mematuhi peraturan lalu lintas. Nah itu udah. Iya betul. Jadi kebanyakan dari terjadinya kecelakaan, terutama human error ya. Betul. Human error ya itu bisa dari pelanggaran terhadap rambu lalu lintas, kedua mungkin kelelahan ya. Iya betul. Capek gitu. Mungkin sebelum terakhir nih mau pantun nih. Iya. Sebelum ditutup kita pantun ya. Setuju ya? Setuju. Oke. Lihat bulan bersinar cerah. Cakep. Buah kelapa di dalam goa. Cakep. Selamat jalan, hati-hatilah. Jangan lupa panjatkan doa. Asik. Wah, luar biasa sekali. Oke. Baik, nah itu dia tadi Pak Hari bincang-bincang kita pada siang hari ini terkait rencana operasi angkutan Natal di tahun 2024 dan Tahun Baru 2025.
bersama dengan 3 narasumber kita yang sangat luar biasa memberikan kita informasi yang sangat menarik nih terkait Nataru. Ada Bapak Muhammad Andi Rahmatullah, SEMMTR, dan juga ada Pak Kasubbag Tata Usaha BPTD kelas 2 Kalimantan Tengah. Ada Pak Freddy tadi yang sangat luar biasa juga sudah menyampaikan terkait dari tema kita pada hari ini. Dan yang terakhir tadi ada Pak Kasih Prasarana nih, Pak Ari Sudarsono SEMM. Nah mungkin itu dia tadi Pak Hari yang bisa kami sharing nih untuk Pak Hari semua yang mungkin di tahun ini nih persiapan Natal nih, yang mau mudik, kemudian yang mau liburan di tahun 2025 nanti. Nah jadi sekian mungkin itu, dan kita akan kembali dengan episode menarik lainnya di BPTD kelas 2 Kalimantan Tengah. Saya Octavia, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.